Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan baik ini, singkat saya untuk menyampaikan tentang kajian ibu negara, yaitu teori bentuk negara itu sendiri. Teori bentuk negara merujuk pada susunan organisasi suatu negara secara keseluruhan, khususnya mengenai pembagian kekuasaan dan hubungan kewenangan antar pemerintah pusat dengan wilayah di bawahnya. Penting untuk perlu dicatat bahwa bentuk negara berbeda dengan bentuk pemerintahan yang lebih berfokus pada siapa dan bagaimana kepala negara itu memimpin. Secara teoritis, arsitektur ketatanegaraan di era modern diklasifikasikan ke dalam 3 model utama, yaitu yang pertama, negara kekuasaan, yang kedua, negara serikat, yang ketiga, konfederasi. Bentuk pertama dari negara kesatuan yakni negara yang memiliki susunan tunggal. Dalam model ini, kedaulatan tidak terbagi sehingga hanya terdapat satu pemerintahan pusat dan satu konstitusi, serta satu badan legislatif yang berlaku untuk seluruh wilayah negara itu sendiri. Yang bisa kita contoh seperti Indonesia. Penyelenggaraan negara kesatuan dapat dilakukan melalui sistem sentralisasi di mana semua urusan dikendalikan mutlak secara langsung oleh pusat maupun melalui sistem desentralisasi seperti diterapkan di Indonesia. Melalui desentralisasi, pemerintah pusat melimpahkan sebagian wewenang kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri, namun kedaulatan tinggi tetap berada di tangan pusat. Bentuk kedua adalah negara serikat atau federasi yang memiliki susunan berjamak karena merupakan hasil gabungan dari berbagai negara bagian yang bisa kita contoh sebagai Amerika Serikat. Karakteristik utama dari federasi adalah terbaginya kedaulatan antara pemerintah federal di pusat dan pemerintah di masing-masing negara bagian. Berbeda dengan daerah otonom di negara kesatuan, negara bagian memiliki otonomi dan kekuasaan yang lebih jauh luas termasuk hak untuk menyusun konstitusi. Yang kedua, parlemen, dan yang ketiga adalah sistem peradilannya sendiri. Mereka hanya menyerahkan urusan makro yang krusial seperti kebijakan luar negeri, pertahanan militer, dan urusan moneter kepada pemerintah federal, yaitu yang bisa disebut sebagai pemerintah pusat. Bentuk yang ketiga adalah konfederasi, yang pada hakikatnya bukanlah sebuah entitas negara baru yang utuh, melainkan sekedar perserikatan atau aliansi yang sangat longgar dari beberapa negara yang telah merdeka dan berdaulat secara penuh. Ikatan antar negara ini biasanya dibangun melalui kesepakatan atau traktat internasional hanya untuk mencapai tujuan-tujuan spesifik secara bersama seperti fakta pertahanan militer atau integrasi ekonomi serumpun. Di dalam sistem konfederasi, tidak ada pemerintah pusat yang memiliki kekuasaan mengikat atau memaksa atas negara-negara anggotanya, dan setiap negara berhak untuk keluar dari aliansi tersebut kapan saja jika dia mau keluar dari konfederasi ini. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maafkan. Terima kasih.